Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita tentang tragedi sejarah yang begitu kelam. Tangisan dari Nanking, pembantaian terkejam di Asia Timur. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Pada musim dingin di tahun 1937, turun dengan sunyi di kota kuno Nanking, ibu kota Tiongkok pada masa itu. Salju tipis menutupi atap-atap rumah dan asap dari tungku kayu membumbung di udara yang beku. Di tengah keindahan musim dingin itu, manusia tidak tahu bahwa sebentar lagi kota itu akan berubah menjadi kuburan raksasa. Tempat di mana harapan, belas kasih, dan kemanusiaan mati secara perlahan. Perang di antara Jepang dan Tiongkok telah berlangsung selama beberapa bulan. Pada Desember 1937, pasukan Jepang terkenal dengan disiplin, keras, dan brutalitasnya bergerak ke arah Nanking setelah memenangkan pertempuran di Shanghai. Bagi penduduk Nanking, kabar kedatangan mereka seperti bayangan kematian. Mereka mendengar cerita tentang desa-desa yang dibakar, tawanan yang dipancung, dan perempuan yang diculik. Ribuan penduduk mulai melarikan diri dari kota, membawa harta yang mereka bisa. Namun, puluhan ribu lainnya tetap tinggal. Entah tidak punya tempat tujuan atau karena percaya bahwa kota besar seperti Nanking tidak akan dianiaya secara brutal oleh Jepang. Namun mereka keliru. Pada tanggal 13 Desember 1937, pasukan Jepang menyerbu masuk. Benteng kota runtuh, tentara Tiongkok yang tersisa melarikan diri atau ditangkap. Tidak ada lagi yang melindungi penduduk sipil. Itulah saat neraka terbuka. Pasukan Jepang masuk dengan penuh amarah, menganggap setiap pria Tiongkok sebagai tentara yang menyamar. Mereka menembak, mereka memukul, dan menusuk, tanpa membedakan siapa yang mereka hadapi. Dalam satu hari, jalan-jalan dipenuhi tubuh, darah, dan jeritan yang tak henti-henti. Pembantaian Nanking berlangsung sekitar 6 minggu, tetapi 6 minggu itu terasa seperti 6 abad bagi mereka yang selamat. Tragedi ini terdiri dari 3 kengerian utama. Yang ke-1, pembantaian massal. Pasukan Jepang mengumpulkan pria dari segala usia, 13 tahun hingga 70 tahun, dan menuduh mereka sebagai musuh. Mereka digiring ke tepi sungai, lapangan luas, atau lubang-lubang besar yang mereka gali sebelumnya. Kemudian senapang mesin ditembakkan. Tubuh-tubuh yang jatuh tumpang tindih, darah mengalir seperti sungai baru, dan udara dipenuhi bau besi dan tanah basah. Seorang saksi mata mencatat, "Kami berjalan di atas tubuh-tubuh yang masih bergerak. Ketika mereka meminta air, serdadu Jepang menembak kepala mereka." Dalam satu insiden di sungai Yangtze, lebih dari 50.000 orang dibantai hanya dalam beberapa jam saja. Yang kedua, pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan. Inilah bagian tergelap dari tragedi Nanking. Perempuan, dari anak kecil hingga lansia, diperlakukan sebagai hadiah perang. Banyak di antara mereka diperkosa berulang kali, dibawa ke markas sebagai budak, disiksa hingga meninggal, atau dibunuh setelah dilecehkan. Dalam sehari, ribuan kasus kekerasan terjadi tanpa henti. Ada seorang ibu bernama Mei Hua berusia 28 tahun yang berusaha menyembunyikan 2 anak perempuannya di bawah ranjang. Ketika tentara Jepang masuk, mereka menariknya keluar dan memperkosanya di depan anak-anak. Mei Hua meninggal karena kekerasan malam itu, sementara 2 anaknya ditemukan bersembunyi dan gemetar tanpa suara. Cerita ini seperti tidak hanya 1 atau 2, tetapi puluhan ribu cerita. Dan yang ketiga, penyiksaan brutal dan pembakaran desa. Banyak penduduk dipaksa menyaksikan rumah mereka dibakar. Tentara Jepang melakukan hukuman-hukuman yang mengerikan sekali. Pemenggalan menggunakan pedang samurai, penusukan banuet untuk latihan,
penguburan hidup-hidup, penyiraman bensin dan pembakaran. Paku dan kawat dimasukkan ke dalam tubuh korban. Begitu mengerikan bukan? Siksaan dari Jepang. Di beberapa tempat, tentara Jepang mengadakan perlombaan. Siapa yang bisa membantai orang paling banyak dalam satu hari? Beberapa korbannya adalah anak-anak. Dan di tengah nerakanya Nanking, sekelompok kecil orang asing, misionaris, dokter, dan pedagang membentuk Nanking Safety Zone. Dipimpin oleh John Rabe, seorang pria Jerman, anggota partai Nazi yang justru menentang kekejaman Jepang. Mereka melindungi sekitar 200.000 orang dalam wilayah kecil yang dianggap netral. Mereka pun mempertaruhkan nyawanya, menahan tentara Jepang di depan gerbang, menyembunyikan perempuan di gudang dan di ruang bawah tanah, mencuri makanan untuk memberi makan para pengungsi. Tanpa mereka, jumlah korban bisa 2 kali lipat. John Rabe digelari Schindler dari Tiongkok karena keberaniannya yang menulis dalam buku hariannya. Saya tidak pernah membayangkan manusia bisa sekejam ini. Pada awal 1938, sebagian besar kota telah hancur total. Rumah, pasar, dan kuil berubah menjadi tumpukan abu. Tubuh-tubuh korban menumpuk di jalan karena tidak sempat dikuburkan. Ketika pasukan Jepang mulai mengatur kota secara administratif, pembantaian mulai meredah. Namun, luka psikologis dan penderitaan fisik telah terlalu dalam. Diperkirakan 200.000 hingga 300.000 jiwa tewas, menjadikan salah satu pembantaian paling mematikan dalam sejarah modern. Dan di antara puing-puing rumah yang terbakar, seorang anak laki-laki bernama Wei berusia 10 tahun duduk sambil memeluk lututnya. Ia kehilangan ayahnya pada hari pertama pembantaian. Ibunya dibawa dipaksa oleh tentara Jepang dan tidak pernah kembali. Wei bersembunyi di bawah meja kayu ketika tentara masuk ke rumahnya. Ia mendengar teriakan ibunya, lalu suara benturan keras, kemudian sunyi. Selama 3 minggu, ia bertahan hidup dengan memungut butiran nasi dan sisa-sisa sayuran yang membusuk. Sampai akhirnya seseorang perawat asing menemukannya di dekat reruntuhan pasar dan membawanya ke zona aman. Wei pun selamat, tapi tidak pernah bisa melupakan suara malam itu. Nanking adalah bukti bahwa peradaban yang maju pun dapat tenggelam dalam kegelapan ketika moralitas ditinggalkan. Pembantaian itu bukan sekedar tragedi perang, tetapi penghancuran kemanusiaan secara sistematis. Hingga hari ini, setiap tahun di Tiongkok, lonceng duka dibunyikan. Tidak hanya untuk mengenang mereka yang sudah mati, tetapi untuk mengingatkan dunia bahwa apa yang terjadi di Nanking tidak boleh terjadi lagi. Dan di antara ribuan batu nisan tanpa nama, angin musim dingin masih berhembus sangat pelan, membawa bisikan dari masa lalu. Kami pernah hidup di sini, kami pernah berharap, dan jangan lupakan kami. Nah, itulah cerita Nanking. Kita tutup sampai di sini. Semoga kalian suka dengan cerita yang saya bawakan. Dan jangan lupa supportnya. Terima kasih.